Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi sama saya Hasnul Insani Johar. Kali ini kita akan membahas satu buku untuk mata kuliah kita Islamic Literary Criticism. Buku yang kita bahas adalah buku Muslim Identity in Anglophone Contemporary Anglophone Literature yang ditulis oleh Ezra Santeso. Nah, ini bukunya. Mana dia ya? Nah, Ezra Santeso, Disorientation, Muslim Identity in Contemporary Anglophone Literature. Apa aja sih yang mau kita bahas? Seperti biasa dalam satu pembahasan buku atau novel, kita butuh minimal ya 4 atau 5 episode atau video. Nah, kali ini kita bagi dalam 4 episode. Episode pertama seperti biasa adalah introduction, introduction, setelah introduction. Dalam hal ini kita akan membahas eh, tentang 9/11 novels yang dibahas oleh Ezra Santeso. Kemudian kita nanti di part 2 itu tentang 9/11 novel apa aja sih yang dibahas di Santeso buku itu. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang authornya sedikit yang kita bahas plus tentang disorientation itu. Apa sih maksud disorientation Ezra Santeso ini? Dan kemudian yang terakhir part yang keempat tentang yang ketiga ya. Yang ketiga author sama disorientation, terus part 4 itu yang terakhir adalah tentang secularism sama chapter-chapter apa aja sih yang dibahas dalam buku Ezra Santeso, Disorientation, Muslim Identity in Contemporary Anglophone Literature. Nah, introduction untuk part satu ini kita fokus introduction, tentu kita bahas dulu problems, terus akibat dari problems itu, terus apa sih solusi yang ditawarkan oleh Ezra Santeso. Nah, di dalam buku ini, kenapa sih Ezra Santeso itu penting banget mengangkat tema disorientation, Muslim identity in contemporary Anglophone literature ini? Ya dia menginvestigate tentang sekitar 6 ya, 6 atau 7 novel, contemporary novel yang settingnya 9/11 novel yang ditulis oleh Muslim writers. Nah, sebabnya kenapa perlu dia menginvestigate literary text ini? Karena dia melalui literary text ini kita bisa belajar bagaimana sih cara Muslim, British Muslim dalam hal ini dia menghadapi gitu ya, ia tidak hanya stereotype atau problem-problem yang seperti ditulis oleh Christopher Hitchens ini pada tahun 2007. Inilah dimulai buku Ezra Santeso itu ditulis dengan background atau problem uh, dari Muslim diaspora, British Muslim diaspora itu. Apa problemnya? Seperti yang sering di beberapa orientalis atau white guy yang sering menulis ya atau mendiskreditkan tentang Muslim community. Contohnya Christopher Hitchens ini pada tahun 2007 in Vanity Fair dia menulis buku yang judulnya menulis essay yang judul bukunya London Nistan Calling. So in an essay titled London Nistan Calling published in Vanity Fair in 2007, Christopher Hitchens expresses his fears about the influx of Muslim immigrants into England, arguing that Islam is a threat to British society and that it endangers the core values of European identity. Walking down a street that has been taken over by these newcomers, he wonders at the sudden Muslim majority in the area, the shadows, the intolerance they bring along with them. So this is actually quote, yeah. I need to put quote. Yeah, but later, yeah, you can edit. So this is quotation from Ezra Santeso. So he quote from Christopher Hitchens essay yang essaynya itu cenderung memberikan apa ya penggambaran yang negatif-negatif atau tentang fear, tentang influx, tentang Muslim imigran yang akan reduce ya, yang akan menghapus white culture. Jadi ketakutan-ketakutan seperti ini atau gambaran-gambaran di essay white scholar, white orientalis ya, karena Hitchens ini orientalis, karena dia memandang Muslim itu sebagai threat di yang hidup di British England.
Padahal British Empire pun telah menjajah negara-negara Islam kayak Pakistan, Bangladesh itu ratusan tahun lamanya. Nah, sekarang penggambaran-penggambaran itu terus ditulis ya, kayak orientalis scholar ini kayak Christopher Hitchens ini dalam esainya atau dalam bukunya. Nah, ini kan dibaca oleh white scholar juga. Nah, dibaca oleh orang British, akhirnya orang memandang Muslim community itu dengan jelek, dengan sebagai enemy, sebagai ancaman untuk kelangsungan white culture atau British culture. Padahal justru memperkaya ya British culture karena dibawa oleh Muslim imigran dari Pakistan, Bangladesh misalnya. Nah, hal seperti inilah yang um, perlu kita bantah, perlu kita undermine melalui literary text yang ditulis oleh Muslim-Muslim scholars itu. Nah, ini problemnya banyak lagi contoh-contoh yang ditulis Santeso oleh white orientalist perspektif yang menggambarkan Muslim itu agak-agak negatif atau ancaman bagi kelangsungan British culture. Nah, makanya this problem or this representation, wrong representation of Muslim, so the creation of a popular dichotomy between Islam and the West, Muslim immigrants understood as determinedly disruptive and monolithic group have become a wedge rather than a bridge between the two. Again, this is quotation from Santeso. So Santeso argue that this is the creation of this yang seperti penggambaran Hitchens tadi akhirnya me, menciptakan popular dikotomi ya, dikotomi antara Islam and West, seolah-olah Islam itu benar-benar tidak bisa beradaptasi dengan West, seolah-olah Islam itu benar-benar backward atau tradisional dan tidak relevan dengan modern society. Nah, penggambaran-penggambaran seperti ini akhirnya membuat Muslim imigran itu the disruptive, terus jadi monolithic group dan bukannya jadi bridging ya antara Muslim imigran dengan Western culture, tapi akhirnya menjadi wedge, menjadi complicated dan konflik gara-gara penggambaran-penggambaran yang salah dari orientalis perspektif itu kayak Hitchens tadi. Nih, Hitchens. Nah, akhirnya untuk men-challenge Hitchens perspektif dan juga orientalis perspektif yang memandang negatif ya atau merepresentasikan Islam dan Muslim community itu dengan agak-agak miring, negatif, maka untuk men-challenge ini perlu di-explore, makanya Santeso me-explore female Muslim characters di novel-novel yang ditulis oleh Muslim immigrants. Nah, siapa aja mereka atau apa aja novel itu nanti kita bahas di video yang kedua ya. Sekarang kita masih introduction dulu. Kenapa Santeso memilih why female Muslim characters? Kenapa? Ini alasannya karena since women's experience as immigrants are even more fraught than their male counterparts, women often cope with a more severe divide between the private and the public sphere, and their bodies frequently become contested spaces through which to negotiate religious identity, as we see not only in terms of sexual politics, but also symbolic politics, including the ongoing debate over the Islamic. Nah, kenapa female characters? Karena seperti kita ketahui bersama, Muslim characters itu menghadapi double burden ya. Tapi kata Santeso bukan hanya double burden aja, sudah berlipat-lipat 4 kali burden. Kalau kamu poor, kamu Muslim, kamu black, terus kamu woman, udah deh itu sudah complicated situasinya, udah double and triple, four way of burden, because cenderung diasosiasikan dengan sexual politics, symbolic politics, hijab diasosiasi dengan terorisme, itu udah complicated hidup sebagai Muslim woman di Britain ataupun di US, karena bisa kelihatan ya hijab kita ini bisa kelihatan dan mereka tuh udah ketakutan dengan hijab seperti ini. Makanya itu penting ya dia memilih female characters ini karena female Muslim characters ini cenderung diasosiasikan dengan sexual politics, symbolic politics, especially including the Islamic veil atau hijab. Nah,
Penting juga kata Santeso kenapa dia memilih postcolonial studies karena dalam postcolonial studies itu religion itu excluded yang menjadi marginal topic in postcolonial studies. So as what ya Esra apa kata Esra, an absolute division between the material and the spiritual operates within postcolonial studies, emphasizing the degree to which the field is distinguished by an unmediated secularism, opposed to and consistently excluding the religious that have taken on the political identity of providing alternative value system to those of the West. Nah, ini quote juga dari Santeso. So Santeso basically argue that karena apa itu Western culture itu dia cenderungnya hidupnya sekular ya, secularism itu adalah secularism itu dia mau excluded ya, tidak membawa unsur-unsur agama dalam kehidupan sehari-harinya, makanya benar terpisah ya, religion itu terpisah dari kehidupan Western dan akibatnya kalau kita ada religious theme, temanya tentang religion, itu pasti topik yang terexcluded di postcolonial studies. Nah, ini untuk menegosiasi, untuk memperkaya postcolonial studies itu, maka Santeso memilih bagaimana sih religion, terutama Muslim woman engage with the religion or Islam in the writing or literary text. Nah, itu juga kenapa penting juga membahas teks ini, karena sebuah ironi ya, sangat miris dan ironi bagi seorang Muslim woman yang hidup di Britain atau di US. Nah, ironinya, on the one hand, Muslim immigrants are drawn to the religious community as a way to countering their alienation from British society. Yet, as they identify with a transnational community and that community grows in strength, the culture itself attracts ever increasing hostility. Religion, in this instance, becomes an exercise in frustration. The support provided to the refugee by the international Islamic Ummah is offset by religious alienation, since embracing Islam means highlighting one's difference from the Christian national sphere. Nah, ironinya kenapa? Ironinya, sementara di satu sisi Muslim imigran itu dia butuh ya untuk mengakomodir uh, religious community-nya ya, apa tuh bersatu teguh dalam religious community atau Muslim community, Islamic community, kayak misalnya ada novel yang sudah kita bahas Muhjah The Grand Tangerine Staff itu Muslim community, religious community itu dia berkumpul di dakwah center. Nah, mos-mos atau musala-musala itu dijadikan tempat religious community bagi Muslim imigran in order untuk apa ya mengcounter rasa terisolasi dan alienation mereka hidup di British atau karena terexcluded dari British society. Nah, maka perlu religious komunitas itu tempat wadah buat mereka berbagi. Tapi sayangnya di satu sisi lagi identity mereka ini yang jadi transnational community itu ya, yang udah religious community yang udah established itu, yang udah strength dan yang udah kuat. Nah, religious community ini dipandang sebagai ancaman atau hostility dengan kebencian gitu karena ketakutan gitu seolah-olah tempat perkumpulan teroris atau apa. Nah, untuk mengironi ini ya, undermine ironi seperti ini membantu our sister and brother who live in Britain and also in Western culture, maka perlu ditingkatkan kesadaran dari Western British Society atau yang orientalis itu ya, orientalis perspektif itu untuk menyadarkan mereka ternyata ya Muslim imigran itu ya Muslim seperti biasa aja kayak penganut agama lain kayak Kristen atau Hindu atau Buddha yang lainnya yang butuh religious community-nya uh, untuk apa ya participate untuk menghapus rasa kesepiannya karena dia terisolasi ya dari British Society. Nah, seperti ini. Tapi karena tidak seperti itu, sudah growing, udah bagus religious community-nya, tapi modern British Society masih cenderung melihat mereka sebagai ancaman atau tempat berkumpulnya teroris misalnya. Nah, untuk membantu hal-hal ini perlu kita menggunakan literary text untuk
menumbuhkan pemahaman begini loh various stories dari Muslim woman yang tidak hanya sekedar di monolithic religion atau sekedar sarang teroris misalnya, tapi dia itu various way ya, sangat various culture Muslim woman itu. Nah, tema-tema seperti ironi ini dan juga ada tema-tema tentang the pressure felt by Muslim alienated by public perception of them as anti-assimilation and anti-liberal and anti-Western. Nah, ironi dan tema-tema seperti inilah yang dibahas oleh novel-novel, ada sekitar 7 novel yang dibahas oleh um, Ezra untuk memahami bagaimana sih Muslim hidup di modern British society Santeso ini. Nah, kita lanjut nanti di bagian kedua ya, teman-teman. Bagian kedua kita fokus ke 9/11 novels yang dibahas oleh Ezra Santeso, yaitu Brickland, Minaret, My Name is Salma, Sweetness in the Belly, Life, Love and Assimilation, Papa Don't Preach, and Maps for Lost Lovers. Oke guys, stay tune ya, and please leave comment, like, and subscribe my channel. See you next video on the 9/11 novels. Thank you ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.